Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Awalia Ramadhani dengan NIM G0512410553. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul klasifikasi makhluk hidup. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya. Klasifikasi ini membantu kita memahami hubungan kekerabatan antar makhluk hidup serta memudahkan kita dalam mempelajarinya. Sistem klasifikasi makhluk hidup terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari tingkatan yang tertinggi yaitu domain hingga tingkatan paling rendah yaitu spesies. Setiap tingkatan memiliki ciri-ciri yang lebih spesifik daripada tingkatan di atasnya. Sistem ini menggunakan nama ilmiah untuk menamai setiap spesies yang terdiri dari dua kata dalam bahasa Latin. Selanjutnya yaitu sejarah klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup telah berkembang selama berabad-abad. Seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan, para ilmuwan telah mengembangkan sistem klasifikasi yang lebih canggih dan akurat. Yang pertama yaitu sistem klasifikasi modern, yang dimana sistem ini berbasis pada data genetik, evaluasi dan anatomi. Yang kedua yaitu sistem klasifikasi Linnaeus, yang dimana sistem ini menggunakan ciri-ciri morfologi dan yang berbasis hierarki. Sistem klasifikasi yang ketiga yaitu sistem klasifikasi Aristoteles, yang dimana pembagian sederhana berdasarkan habitat, contohnya hewan darat, air, dan udara. Sistem klasifikasi Aristoteles yang sederhana merupakan awal dari klasifikasi makhluk hidup. Sistem Linnaeus yang lebih kompleks menambahkan tingkatan hierarki sehingga lebih mudah untuk mengelompokkan makhluk hidup. Sedangkan sistem klasifikasi modern menggunakan data genetik, evolusi, dan anatomi untuk menciptakan klasifikasi yang lebih akurat dan detail. Selanjutnya yaitu sistem klasifikasi binominal, yang dimana sistem klasifikasi binomial yang dikenal juga sebagai sistem penamaan binomial, yang merupakan metode standar yang digunakan dalam biologi untuk memberi nama spesies makhluk hidup. Sistem ini ditemukan oleh ahli botani Swedia yang bernama Carl Linnaeus pada abad ke-18. Dalam sistem ini, setiap spesies diberi nama ilmiah yang terdiri dari dua bagian yaitu genus dan spesies. Nama genus ditulis dengan huruf kapital, sedangkan nama spesies ditulis dengan huruf kecil. Kedua nama tersebut ditulis dalam bahasa Latin dan dicetak miring. Sistem klasifikasi ini memudahkan identifikasi dalam komunikasi ilmiah tentang spesies di seluruh dunia. Contohnya seperti nama ilmiah manusia, yaitu Homo sapiens, yang dimana Homo adalah genus dan sapiens adalah spesies. Sistem binomial ini sangat bermanfaat untuk mengelompokkan spesies berdasarkan karakteristiknya, memudahkan identifikasi dan pembahasan ilmiah tentang makhluk hidup. Yang selanjutnya yaitu domain kehidupan. Yang pertama, domain bakteria, di mana domain bakteria meliputi berbagai macam bakteri, organisme prokaryotik yang terdapat di berbagai habitat. Bakteria berperan penting dalam siklus nutrisi seperti dekomposisi dan fiksasi nitrogen. Beberapa jenis bakteri bermanfaat bagi manusia, tetapi yang lain patogen dapat menyebabkan penyakit. Yang kedua yaitu domain archaea. Domain archaea juga merupakan organisme prokaryotik, tetapi mereka memiliki struktur dan biokimia yang berbeda dari bakteri. Archaea sering ditemukan di lingkungan ekstrem seperti air panas, danau garam, ventilisasi hidrotermal laut dalam. Yang ketiga yaitu domain eukarya, di mana domain eukarya ini mencakup semua organisme yang memiliki sel eukaryotik yang memiliki. Selanjutnya yaitu kelas. Klasifikasi lebih spesifik yaitu kelas. Kelas merupakan tingkatan taksonomi yang lebih spesifik daripada filum atau divisi. Kelas mengelompokkan organisme dengan ciri-ciri yang lebih mirip, misalnya mamalia dengan rambut dan kelenjar susu. Contohnya, kelas dan hewan. Mamalia, kucing, anjing, paus, dan kelelawar. Reptil, kadal, ular, dan kura-kura. Aves, burung-burung. Pisces, ikan. Contoh kelas dalam tumbuhan yaitu Magnoliopsida,
Liliopsida, Bryopsida, dan Petliopsida. Selanjutnya yaitu ordo, yang dimana tingkat klasifikasi ordo merupakan tingkatan klasifikasi makhluk hidup yang berada di bawah kelas dan di atas famili. Ordo mengelompokkan beberapa famili yang memiliki ciri-ciri yang serupa. Sebagai contoh ordo Primates yang mencakup famili Hominidae dan famili Corcopitaceae. Yang selanjutnya itu ciri-ciri umum. Makhluk hidup yang tergabung dalam satu ordo memiliki ciri-ciri umum yang lebih spesifik dibanding dengan makhluk hidup yang berada dalam kelas yang sama. Misalnya, ordo Carnivora yang terdiri dari hewan pemakan daging memiliki gigi taring yang tajam dan cakar yang kuat untuk menangkap mangsanya. Selanjutnya yaitu pentingnya ordo. Pembagian makhluk hidup ke dalam ordo sangat penting untuk memahami hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Melalui klasifikasi ini, para ahli biologi dapat mempelajari evolusi dan penyebaran makhluk hidup secara lebih detail. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Klasifikasi makhluk hidup adalah ilmu yang penting untuk memahami keragaman hidup makhluk hidup di bumi. Sistem klasifikasi binomial dan sistem klasifikasi dominan kingdom memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengklasifikasikan makhluk hidup. Dengan memahami sistem klasifikasi ini, kita dapat mempelajari hubungan evolusioner antara spesies dan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang sama. Penemuan baru dan perkembangan teknologi terus memperbaharui sistem klasifikasi, sehingga ilmu klasifikasi makhluk hidup tetap